Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Suryatani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, kita hari ini akan membahas terkait dengan pembibitan. Berapa minggu yang lalu kita sudah membahas dua seri. Yang pertama adalah bagaimana cara mengumpulkan biji atau benih serta perlakuannya. Dan yang kedua adalah pemeliharaan bibit semai sampai dengan bibit siap tanam. Dan sahabat Kebun Berkah, kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan media tabur dan media sapih.
Adapun sumber dari materi ini adalah dari tulisan Pak Samsi dan Ratna Pailongan. Ya, ini bersumber dari kedua penulis ya. Namun sebelum kita lebih dalam membahas terkait media tabur dan media sapi, maka kami berharap kepada sahabat Kebun Berkah untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, like, dan komen, serta share ke kawan-kawan yang lain, sehingga channel Junediono Kebun Berkah dikenal di berbagai lapisan masyarakat. Dan harapannya dengan dikenalnya channel ini, maka program-program dari pemerintah terkait tentang kehutanan terutama maupun pertanian dan perkebunan bisa diketahui oleh masyarakat dan mudah-mudahan bisa tepat sasaran. Dan yang kedua, harapannya adalah ketika channel Junediono Kebun Berkah ini tersebar dan diketahui oleh berbagai lapisan masyarakat, maka produk-produk dari petani Kebun Berkah bisa dikenal dan bisa dibeli oleh sahabat semua, sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah, kali ini kita coba membahas terkait dengan media tabur dan media sapi. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, adapun alur produksi di dalam memproduksi bibit di persemaian, entah itu persemaian modern, entah itu persemaian permanen, entah persemaian kecil atau sederhana, tentunya akan memiliki siklus kurang lebih semacam ini, sahabat Kebun Berkah. Ini ada gubuk produksi ya, atau rumah produksi yang memiliki fungsi di dalam pengisian polybag dengan media ya, media tanam tentunya. Ini ya, terus ada rumah kecambah ini ataupun gubuk kecambah. Ini fungsinya terkait dengan penaburan biji. Ya, ini kalau kita tabur maka berada di rumah kecambah atau gubuk kecambah. Dan ketika pengisian polybag sudah selesai serta penaburan biji sudah selesai dan sudah bisa kita ambil semainya, maka tentunya akan kita sapih ya, masuk ke penyapihan yang berada di area naungan, tentunya area produksi juga ini. Dan ini dinaungi sahabat Kebun Berkah. Dan polybag yang sudah terisi media tanam juga digunakan untuk penyapihan. Setelah penyapian selesai, maka ada aklimatisasi ya dengan membuka net atau shading net ataupun menggeser bibit ya. Dan penaburan ini atau penaburan biji juga merupakan bisa digunakan sebagai digunakan dari open area ya, tapi yang telah dimodifikasi sehingga tentunya open area ini yang memiliki shading net yang tidak permanen ya, sehingga bisa diambil, bisa dibuka, tidak harus merusak bahan-bahan yang lain ya, karena ini fungsinya juga untuk penyapihan. Dan ini sampai di bibit siap tanam, tentunya ada perlakuan-perlakuan. Kemarin kita sudah membahas dari semai ya, sampai dengan bibit siap tanam. Baik sahabat Kebun Berkah, adapun pengertian terkait dengan media tabur atau media perkecambahan adalah merupakan tempat pembentukan akar yang pertama. Struktur perakaran yang dibentuk pada masa pertumbuhan bibit akan diwariskan pada tanaman dan mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya. Ini sangat penting ya sahabat Kebun Berkah terkait dengan perkecambahan ini, karena memang inilah siklus awal dari bibit terutama pada posisi akarnya.
Ya, karena akar yang baik yang dihasilkan dari media tabur ini atau media kecamban ini akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan selanjutnya. Adapun struktur perakaran kecambah ini dipengaruhi oleh kondisi ataupun keadaan media tanam yang dipakai dan juga bisa disebabkan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar, misalkan kelembaban, suhu, kadar oksigen, adapun tekstur media maupun tingkat keasaman dari media tersebut. Inilah hal-hal yang bisa mempengaruhi terkait dengan akar itu sendiri. Kadang kalau lembab, akar bisa busuk dan mudah busuk ya. Akhirnya akar pun akan mati, busuk, ataupun demikian juga suhu yang terlalu dingin bisa membekukan ya, ataupun yang terlalu panas juga bisa merusak dari akar-akar yang masih kecil. Demikian juga dengan media yang poros, dengan media yang tidak poros tentunya juga akan mempengaruhi dari struktur perakaran. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun media tabur ini adalah media yang digunakan untuk tempat penaburan, baik berupa biji maupun berupa benih ya, yang juga bisa dilakukan untuk proses-proses menabur dari bibit yang lainnya ya. Bisa jadi dimanfaatkan untuk di media tabur ini bibit-bibit yang cabutan ya. Walaupun memang fungsi utamanya adalah media tabur ini digunakan pada proses penaburan biji ataupun benih ya, baik yang mempunyai bentuk besar maupun yang memiliki biji kecil. Adapun media tanah biasanya di bersumber ya dari pasir, topsoil yang halus, bisa serbuk gergaji, bisa dari kompos, bisa juga dari kokopit maupun hal-hal yang lain yang bisa kita gunakan sebagai media tabur. Ada juga media tabur merupakan campuran dari berbagai media tadi. Dan ada satu lagi bisa juga dari sekam. Baik, tadi sudah kita jelaskan ya terkait dengan media tabur ya, bahwa media tabur ini bisa campuran ya dari pasir, tanah halus, serbuk gergaji, maupun kompos atau kompos apas dari tebu ya. Bisa juga dari kokopit, bisa juga dari sekam, baik sekam bakar maupun sekam mentah, maupun sekam yang busuk ya, tapi steril. Dan ataupun bahan-bahan yang lain. Seperti apa yang saya sebutkan tadi, bahwa media tabur ini bisa berdiri sendiri, misalkan hanya menggunakan pasir, silakan, ataupun campuran dari beberapa media, silakan. Dan pencampuran ini harus rata ya, dan ada perbandingan-perbandingan disesuaikan dengan keinginan sahabat kebun berkah, ataupun pertimbangan-pertimbangan, misalkan ketersediaan unsur hara dari setiap media, ataupun ingin menggunakan campuran media yang poros, maka tentunya akan digunakan media-media tertentu. Baik, ini adalah khusus terkait dengan media pasir. Pasir pada umumnya digunakan sebagai media tabur karena memiliki aerase dan drainase yang baik, sehingga bisa digunakan untuk struktur perakaran yang lebih halus ya, bisa ditembus dengan mudah oleh akar. Tapi memang pasir kurang mengandung unsur hara. Pasir dalam keadaan lembab akan terasa kasar dan tidak melekat. Ini adalah
keunggulan maupun kelemahan dari media pasir. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan syarat-syarat media tabur agar bisa memberi ruang, memberi tempat untuk pertumbuhan semai yang bisa tumbuh dengan baik, bisa tumbuh dengan optimal, maka tentunya ada beberapa syarat. Yang pertama adalah steril. Steril ini maksudnya adalah bahwa media tabur yang akan digunakan, entah itu media tunggal, misalkan pasir saja, ataupun media campuran, misalkan antara topsoil dengan pupuk kandang dan pupuk kompos serta sekam, tentunya harus steril dari hama ataupun bahan-bahan berbahaya, bahan-bahan yang bahan-bahan yang berbahaya mengandung racun, juga steril dari bahan-bahan yang akan mengganggu, misalkan batu maupun bahan yang lain. Ini benar-benar steril, sahabat kebun berkah. Yang kedua, bahwa media tabur itu memiliki porositas yang tidak terlalu rapat atau memiliki porositas yang tinggi ya, sehingga tidak akan merusak akar pada saat kecambah disapi. Karena terus terang saja akar pada saat kecambah di saat disapi masih sangat halus ya, sehingga memang memerlukan media yang memiliki porositas yang tinggi. Ini bisa digunakan misalnya media pasir maupun media tanah halus. Yang ketiga, ini memang masih tercantum atau masih masuk di dalam steril ya, kata-kata steril tadi, yaitu bebas dari bebatuan ataupun dari benih ataupun biji lainnya ya. Maksudnya benih atau biji yang tidak diharapkan ikut di dalam penaburan ini, atau benih yang selain yang akan ditabur. Yang keempat, ini juga masih kaitannya dengan steril, yaitu tidak mengandung hama ataupun serangga. Yang kelima adalah tidak mempersyaratkan kandungan hara dalam jumlah yang besar. Ya, jadi tidak mempersyaratkan kandungan hara dalam jumlah yang besar, karena ini dalam media tabur ini tidak terlalu lama ya, sahabat kebun berkah. Yang nantinya akan apabila sudah siap untuk disapi, maka tentunya bibit ini akan dipindahkan lagi dari media tabur ke media sapi, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama, jika maka tidak mempersyaratkan kandungan hara ya. Dan yang keenam adalah tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini adalah tahapan-tahapan kegiatan di dalam penyiapan media tabur. Yang pertama, media tabur yang akan digunakan ditapis atau disaring terlebih dahulu. Ini biasanya menggunakan ayakan yang dengan memiliki lubang dengan diameter tertentu. Bahan yang atau media yang akan lolos melewati lubang tadi yang akan kita gunakan di dalam media tabur. Yang kedua adalah setelah kita mengambil media tabur tadi yang lolos dari ayakan, maka kita sterilkan. Bisa dengan dijemur di bawah terik matahari ataupun disangrai. Yang ketiga, bak kecambah ataupun bedeng tabur yang sudah disiapkan, kita isi dengan media yang sudah disterilkan tadi. Dan yang keempat adalah media tabur yang telah diisi ke dalam bedeng atau bak kecambah, disiram ya dengan air sebelum digunakan. Ini ditujukan untuk menjaga tingkat kelembaban media tabur tadi. Inilah sahabat kebun berkah ya. Ini adalah proses pengayakan. Ini adalah pasir ya. Dan ayakan ini ada lubang-lubang kecil dengan diameter tertentu. Maka pasir-pasir yang lolos ini yang akan dijadikan media tabur. Ini adalah pasir halus, pasir yang sudah lolos dari ayakan. Setelah itu kita keringkan, kita jemur pasir halus tadi. Ini juga proses pensterilan.
Mudah-mudahan bakteri maupun jamur ataupun hama yang lain bisa mati di saat proses pengeringan. Setelah pensterilan tadi dengan pengeringan dijemur di bawah sinar matahari, kita isi ya bak tabur ya. Ini yang warna hijau, bak tabur, diisi dengan pasir halus tadi dan kita semprot dengan air untuk menjaga kelembabannya. Ya, inilah prosesnya. Ini ya bak yang sudah terisi ya. Ini kebetulan adalah media taburnya berupa gergaji ya, serbuk gergaji. Ini kita sudah semprot dengan air, lalu kita tanam biji-biji atau benih yang akan kita tabur, yang akan kita semaikan. Ini adalah biji-bijinya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, selanjutnya adalah media sapih. Media sapih ini adalah media yang digunakan untuk pertumbuhan bibit sejak semai hasil dari tabur sampai dengan bibit siap tanam di lapangan. Ini prosesnya juga sudah ada videonya di channel Junediono Kebun Berkah. Silakan sahabat kebun berkah bisa mengkliknya. Yang kedua adalah media sapih, sangat penting karena berperan sebagai ruang tumbuh, penyedia unsur hara, air maupun udara, dan sekaligus sebagai media penopang akar. Sehingga harus diperhatikan dengan benar media yang akan digunakan. Ini adalah syarat-syarat media yang akan digunakan sebagai media sapih. Yang pertama adalah mengandung unsur hara yang cukup untuk memenuhi pertumbuhan bibit ya. Jadi semai yang berasal dari media tabur sampai dengan semai atau bibit yang siap tanam di lapangan. Ini mudah-mudahan unsur haranya bisa tercukupi. Jikalau tidak, maka ada proses pemeliharaan ya, misalkan dengan memberikan pupuk maupun zat-zat tertentu yang diperlukan di dalam pertumbuhan bibit. Syarat yang kedua adalah memiliki porositas yang baik sehingga dapat menyuplai nutrisi, air, dan kebutuhan oksigen untuk semai yang baru disapih, yang nantinya berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit di persemaian sampai dengan bibit siap tanam. Dan syarat yang ketiga adalah tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai kebutuhan. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh yang bisa digunakan sebagai media sapih di persemaian, yaitu bisa tanah, pasir, kompos, pupuk kandang, arang sekam. Ini adalah sekam yang dibakar ya, sahabat kebun berkah. Ada gambut, ada kokopit, ada sekam mentah ataupun ada sekam busuk, ada juga serbuk gergajian. Nah, inilah media-media sapih yang bisa digunakan oleh sahabat kebun berkah. Media-media ini bisa dicampur satu antara yang lain ya, misalkan tanah dengan pasir dengan kompos misalkan, atau tanah, pasir, kompos, pupuk kandang misalkan. Ini tentunya dipengaruhi atau didasari atas pertimbangan-pertimbangan unsur hara maupun pertimbangan-pertimbangan porositas dari media sapih yang akan kita gunakan. Ini sahabat kebun berkah ya, tahapan-tahapan di dalam penyiapan media sapih. Yang pertama, media sapih yang akan digunakan disiapkan terlebih dahulu, kemudian disaring dengan tandak atau tadi ya, dengan ayakan ya, kalau bahasa Jawanya. Ini tentunya langkah ini sama dengan media tabur. Langkah yang kedua adalah mencampur secara merata media sapih yang akan digunakan sesuai dengan perbandingan yang diinginkan. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa media sapih bisa berdiri sendiri ataupun bisa mencampur antar beberapa media yang akan kita gunakan. Yang ketiga, mengisi polybag atau potre yang telah disiapkan. Yang keempat, melakukan penataan polybag ke dalam bedeng sapih. Dan yang kelima adalah menyiram polybag atau potre dengan air sebelum digunakan. Langkah-langkah ini mirip dengan langkah-langkah yang kita gunakan di dalam proses penyiapan media tabur. Ya. Ini tadi ya, ada beberapa hal yang bisa kita campur komposisi media sapihnya ya.
Dan ini pertimbangannya bisa pertimbangkan unsur hara, kecukupan unsur hara, ataupun pertimbangan jenis tanaman yang akan kita gunakan. Misalkan tanaman yang memang memiliki akar yang halus, maka tentunya diperlukan media sapi yang poros. Ini adalah alternatif-alternatif saja, sahabat kebun berkah, misalnya menggunakan tanah, pasir, pupuk kandang, ataupun kompos, dan arang sekam, baik yang mentah maupun yang busuk, ataupun arangnya sendiri ya, atau sekam yang sudah dibakar dengan perbandingan 3:1:1:1. Atau alternatif yang lain juga bisa menggunakan topsoil, khususnya untuk pembibitan tanaman hutan ya, topsoil dan sekam yang sudah dibakar atau arang sekam. Perbandingannya 60 untuk topsoil atau humus dan 40 untuk arang sekam. Atau bisa menggunakan perbandingan antara tanah, kompos atau pupuk kandang, sekam yang dibakar dengan perbandingan 3:1:1. Inilah sahabat kebun berkah, foto-foto terkait dengan penyiapan media sapi. Yang pertama ini kegiatan pencampuran antara beberapa media, ini topsoil dengan kompos ya, digunakan sekop untuk mencampurkan atau mengaduk supaya rata. Nah, setelah rata kita masukkan ke dalam polybag ya. Ini adalah polybag yang sudah terisi, dan ini adalah bedengan polybag, dan kita siram. Nah, ini selangnya ya, kita siram sebelum kita menyapih atau mengisi polybag dengan semai yang berasal dari bedeng tabur. Ini adalah penataan media di dalam bedeng sapi. Nah, ini media yang benar, yaitu media atau bibit teratur ya, dan antar media ada ruang tumbuh, sehingga tanaman-tanaman ini bisa tumbuh dengan optimal karena tidak terlalu banyak saingan mendapatkan sinar matahari. Dan yang gambar yang tengah ini yang salah, dan yang pinggir ini juga salah. Karena apa? Tidak ada ruang antar polybag ya, ini tidak ada ruang antar polybag. Dan ini apalagi yang ini yang berdesakan, sahabat kebun berkah, ini adalah berdesakan, sama sekali tidak ada ruang tumbuh di dalamnya. Adapun penataan polybagnya ya, terkait dengan tegak lurusnya, karena kita sarankan bibit itu memang tegak lurus agar batang tumbuh lurus ya, tidak bengkak-bengkok. Nah, maka pilihlah atau tempatkan polybag yang tegak lurus sehingga bibit tegak sempurna. Jangan miring, nantinya akan mengganggu dari batang, bisa batangnya cacat ataupun akarnya cacat, dan tidak baiklah untuk ditanam di lapangan. Demikian sahabat kebun berkah terkait dengan penyiapan media sapi dan media tabur. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat kebun berkah semua. Insya Allah sesuai dengan ketetapan pemerintah, tanggal 12 Maret 2024 besok merupakan puasa yang pertama di bulan Ramadan di tahun 2024 Masehi atau di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa beramal di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.